TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Maria, Maria, Amarilunga dan lelamuan. Selamat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944. Pemirsa HiTV, Nabi Orti, dumugi stata becik rahayu dalam karunia Hyang Widi. Beberapa menit ke depan, hari nyepi Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, beristatanan, dan memberi tuntunan tentang spirit catur berata nyepi. Senang sekali saya Diah Parisia akan mengawali tayangan khusus hari ini dengan High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Selamat menyaksikan. Lalu siwakan hati jiwa dalam semedi, pagari jiwa ini dengan catur berata nyepi. Pemirsa, berikut ini program ketiga High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Loka Karya. Hindu Dharma, hai semua swindu, para siswa-siswi Hindu. Hai adik-adik High Schooling, kita sudah masuk di teras hari Nyepi. Biasanya salah satu kebiasaan Nyepi adalah puasa. Tapi tidak semua orang bisa menjalankan itu. Masih banyak orang yang membuat atau menyiapkan makanan sebelum hari Nyepi. Karena di saat hari Nyepi kita tidak dibolehkan untuk menyalakan api atau amati geni, amati karya, amati lelangguan, dan amati lelungan. Karenanya orang-orang masih membuat atau menyiapkan makanan dengan membuat tipat, belayak, lontong, dan lain sebagainya. Nah, kali ini adik-adik Swindu, kita akan loka karya untuk membuat tipat nasi. Seperti apa realnya proses mengulat tipat nasi? Ikuti loka karya berikut ini. Menjadi siswa-siswi yang berguna untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang utama, selalu memberi harapan pencerahan, mengejar Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk membuat tipat nasi nyepi. Langkah pertama, memilih janur atau busung yang lebar dan panjang sesuai ukuran tipat yang diinginkan. Langkah kedua, menues atau memotong busung dan memisahkan dua sisi janur dengan lidi busung. Tahapan ketiga, menganyam atau mengulat busung sedemikian rupa berbentuk bujur sangkar dengan anyaman yang disebut titi papat. rumah Hindu Dharma untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang berguna. Selanjutnya tahapan keempat, setelah dianyam, janur yang dibentuk ketipat kemudian dirapatkan dan menjadilah tipat nasi. Untuk besoknya saat pengerupukan, dibuat tipat dengan memasukkan beras lalu dimasak, menjadilah tipat kelanan yang bisa dinikmati. Mengejar cita-cita masa depan, selalu memberi harapan pencerahan. Demikian tadi adik-adik High Schooling loka karya membuat tipat nasi. Mulai dari memilih busung, memotong, hingga menganyam, hingga berbentuk menjadi ketupat atau bujur sangkar seperti ini, dan digabungkan menjadi tipat kelanan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi adik-adik High Schooling dari rumah. Salam damai, Channel 3. Dalam hening, dalam sunyi, biarkan hati nyalakan lentera jiwanya. Untuk menjaga damai dalam diri, damai di bumi, dan selalu damai di hati. Selamat Tahun Baru Saka 1944. Kami anak-anak High Schooling Satyam Siwam Sundaram. Berikut ini program Cemeti, cerah 5 menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa.
Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Cemeti Cerah 5 Menit. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Suci Nyepi yang jatuh tepat pada tanggal 3 Maret 2022. Nah, kita ketahui satu hari sebelum Nyepi itu adalah prosesi pengerupuan. Nah, seperti apa makna dari pengerupuan itu, bagaimana prosesinya, dan spirit yang bisa kita ambil bagi kaum milenial? Pemirsa, jangan kemana-mana karena sudah hadir tamu spesial yang akan mewadarkan tentang topik Hari Pengerupukan setelah pariwara yang satu ini. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di Om Studio bersama kolumnis Wartam, tamu spesial kita Bapak Gusti Ketutidana. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Mati Gatra. Astungkara Cek. Ya, cek selalu Pak ya. Iya. Topik kita Hari Suci Pengerupuan, Iya. Pak. Nah, dalam pengerupuan ini biasanya kita ketahui ada prosesi mencaru, kemudian ada juga mesui-sui, kemudian malamnya ada araan ogoh-ogoh, begitu Iya. Pak ya. Nah, sebenarnya dari sudut pandang agama, pengerupuan ini gimana sih Pak? Iya, Suksmo. Kita ketahui bahwa Hindu itu lekat dengan ritual, Ya. termasuk terkait dengan Hari Suci Nyepi, juga memiliki rangkaian ritualnya. Katakanlah lebih dahulu sebelum pengerupukan, Ya. ada melasti atau melis ke segara, ada ke sumber-sumber mata air, dan kemudian yang dipertanyakan tadi adalah ritual pengerupukan. Sejatinya ritual pengerupukan itu masuk atau tergolong dalam rangkaian upacara budayanya. Jadi secara teologi dan filosofi itu terkait dengan persembahan kepada Sarwa Buddha. Iya. Secara mitologis, Buddha kala itu digambarkan sebagai sosok makhluk yang menyeramkan bahkan menakutkan. Nah, sebagai bentuk persembahan agar keberadaan makhluk-makhluk yang dipandang, dianggap secara mitologis itu membawa sesuatu yang tidak positif, maka dilakukan proses somyo. Somyo ini dilakukan dengan persembahan berupa upakara caru. Ya. Karena caru itu berarti manis caru. Itu manis supaya harmonis itu sebenarnya. Ya. Nah, berarti sudah mulai masuk pada prosesi mencaru itu. Iya. Nah, setelah itu runtutannya gimana Pak dari pengerupuan itu, mulai pagi, siang, Oh sampai iya. malam Pak? Ini tergantung wewidangannya. Ya. Dalam rangkaian upacara pengerupukan itu mulai dari tingkat rumah tangga, keluarga, kemudian banjar, desa, sampai ke tingkat provinsi. Nah, sesuai jenjang tingkatan wewidangan itu berbeda-beda. Katakanlah kita ambil kalau di provinsi Taurago, biasanya di lapangan besar seperti di Denpasar misalnya di Hutan Batu. Nah, untuk tingkat rumah tangga itu juga dilakukan prosesi upacara pecaruan dalam tingkatan nista yang diaturkan adalah berbentuk segahan, cacah misalnya, atau segahan satus kudus. Semua itu adalah dalam pandangan mitologis itu adalah bentuk-bentuk tanda petik ajengan dari para Buddha kala tersebut, sehingga bentuk-bentuk aturan tersebut nantinya setelah diaturkan, dipersembahkan pada sore atau sandia kala sore menjelang malam itu dilakukan prosesi araan yang sekarang tren ini adalah ogoh-ogoh. Kalau di masa lalu sebelum tahun 80-an prosesi araan ogoh-ogoh itu belum muncul. Ya, yang dulu dilakukan adalah prosesi seperti mebubu. Untuk di tingkat provinsi, kalau Bapak ambil contoh, itu tentu saja dilakukan upacara Tauragung, biasanya di lapangan pusat kota. Tapi kalau Bapak kembalikan ke tingkat yang paling bawah, yaitu di tingkat rumah tangga, itu juga dilakukan prosesi ritual budayanya juga namanya, tapi dalam tingkatan kanista, yaitu dalam bentuk aturan berupa segahan cacahan misalnya, atau segahan satus kudus. Tapi pada intinya segahan itu dengan ulam jahe, garam dan sebagainya itu sejatinya secara mitologis adalah ajengan ini untuk para Buddha kala. Untuk apa? Untuk nyomya. Sehingga dengan persembahan berupa ritual caru tingkat
bawah yang disebut segan tersebut diharapkan para budokalo yang dipandang secara mitologis sering mengganggu, ngerebeda gitu, bisa menempatkan diri pada posisi di alamnya yang kita sebut dengan somyo, ya, sehingga setelah somyo itu diharapkan sesuai dengan makna dari upokara yang disebut caru dengan segala tingkatnya itu car manis, supaya nantinya alam ini Buana Agung dan Buana Alit kembali harmonis satu sama lain. Ya Pak, kalau kita kaitkan dengan fenomena sekarang Pak di tengah pandemi, tentu segala bentuk ritual upacara adatnya itu ada perubahan Pak. Nah Ya. kalau dengan prosesi hari pengerupuannya ada berubah nggak Pak? Oh iya, jadi kalau kita lihat rentang waktu di sebelum tahun 80-an, biasanya prosesi pengerupukan itu yang membedakan sekali tidak adanya arah-arahan ogoh-ogoh. Tapi setelah era 80-an mulai muncul tradisi kreasi budaya yang namanya ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh itu adalah personifikasi dari apa yang secara mitologis dipandang sebagai budokala, yang digambarkan bersosok raksasa besar, mengerikan, dan menakutkan. Itu personifikasi budokala secara mitologis. Jadi maksudnya apa? Supaya di saat merupakan itu, ketika kita nyomil budokala itu ada gambaran konkretnya. Dari imajinasi tentang budokala secara filosofi, teologi turun di breakdown menjadi secara mitologis, sehingga tergambar oh ini loh wujud budokala mengerikan, menyeramkan, dan itu yang akan kita perlina nanti. Sejatinya adalah memerlina segala hal-hal yang buruk, sarwa mala, papa klesa dan sebagainya. Manusia sebagai Buana Alit bisa sinergis harmonis nanti dengan Buana Agung. Pak Widana menyoroti tentang pengerupuan di tengah kondisi saat ini. Bagaimana seharusnya Pak, terutama dalam kondisi keluarga modern dan wewidangan yang berbeda? Oh ya, kita ketahui bahwa pandemi belum selesai. Sementara ritual juga kegairahannya juga tidak bisa dihentikan. Oleh sebab itu, bagi saya boleh tetap berlangsung, tetapi euforia ritual tersebut hendaknya bisa dalam batas-batas yang terkendali. Karena kalau tidak, nanti bukan ogoh-ogoh sebagai gambaran budokhalanya, justru manusia itu sendiri justru nanti menampakkan diri sebagai budokhala yang sebenarnya. Demikian pemirsa HiTV Channel 3 apa yang disampaikan Bapak Widana tadi menutup perbincangan kita dalam program Cemeti Cerah 5 Menit. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Divisi intelektual muda Hindu Dharma Indonesia. Ibarat sebuah lagu nyepi seperti jeda untuk mengharmoniskan komposisi. Hidup memang memerlukan jeda untuk menarik nafas mulat sarira, memberi makna pada kehidupan. Nyepi seperti bangun ruang dan waktu, di mana kegelapan yang paling gelap akan membenarkan cahaya yang paling terang dalam sebuah titik mangsa. Bukankah sunyinya nyepi saat bagi kita memantik pesan dingin catur berata nyepi dan mengambil spirit menyalakan semangat menyambut Saka 1944. Selamat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944. Selamat menyalakan semangat Nyepi Dengan pedang tajam literasi. Siwakan hati jiwa dalam semedi, pagari jiwa ini dengan catur berata nyepi. Mari kita nikmati ngopi, ngobrol inspiratif. Ngobrol inspiratif mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa HiTV Channel 3, apa kabar Anda? Dumugi tata becek dalam karunia yang widi. Berjumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Warta.
Kali ini saya tengah menggenggam majalah Wartan edisi terbaru, edisi 84 dengan banner Napak Tilas Nusantara. Salah satu tulisan yang berkaitan dengan Hari Suci Nyepi yang sebentar lagi akan kita rayakan, Tawur Nusantara. Seperti apa Tawur Agung, Tawur Kesange, Caru, Nyepi sampai Catuspate? Pemirsa HTV jangan kemana-mana, mari kita konfirmasi dengan tamu spesial yang sudah hadir di Om Studio setelah pariwara yang satu ini. Didukung oleh Duparani, dupanya Hindu sejati. Pemirsa HTV Channel 3, kita masih di Om Studio bersama tamu spesial kita, Bapak Putu Gede Yoga. Napi Orti, Bapak sehat sentosa Bapak ya. Langsung saja Bapak, sesuai dengan topik kita, Tawur Nusantara. Ada Tawur Agung, Tawur Kesange, itu sudah sering kita dengar. Tapi Bapak bisa nggak memberikan definisi apa sih yang membedakan ini Pak? Ya. Baik Mia, jadi mungkin ini mengingatkan saja ya, karena pengetahuan ini sudah cukup luas dipahami oleh masyarakat Bali utamanya. Jadi istilah Tawur itu kan umum dikenal sebagai naur. Naur artinya membayar. Nah, ini merupakan istilah simbolik sebenarnya bahwa selama 1 tahun ini penggunaan sumber daya itu khususnya dari alam semesta ini ya wajib dikembalikan ke ranah equilibriumnya, seimbangnya seperti itu. Maka kemudian dilakukan taur, ya, pembayaran kembali. Nah, karena dilakukan di bulan ke-9 dalam siklus itu, maka disebut Tawur Kesange kemudian. Nah, kemudian ada istilah Tawur Agung ini di samping di bulan ke-9 ini dilakukan prosesi penyucian kembali alam dengan sarana yang besar sehingga disebut Tawur Agung. Nah, Tawur Agung juga dilakukan terkait dengan prosesi upacara di Besake gitu misalnya, atau di Pura Kayangan Jagat, Sat Kayangan yang penggunaan energi, penggunaan sumber daya semesta itu juga cukup besar, sehingga dalam siklus waktu nemu gelang ini, jadi siklus ketemu ini, apakah itu periode 5 tahun, kemudian 100 tahun seperti itu. Jadi ini dilakukan proses pembayaran atau taur, maka disebut Tawur Agung. Demikian juga sarana, banten, upakara dan seterusnya juga besar, lengkap demikian. Nah, sehingga disebut kemudian Tawur Agung. Jadi yang membedakan juga dari central point yang dipilih untuk melaksanakan upacara Tawur Agung ini Pak ya, dan Tawur Kesange selain waktu juga. Ya. Nah, hiatnya kita Pak, jika meminjam kacamata arsitektur adalah sebuah bias arsitektural. Nah, ini nih Pak, pengalaman juga menunjukkan setiap hiatnya ini selalu ada sikap asuci laksana terlebih dahulu, kemudian penyucian, kemudian ada beberapa tambahan-tambahan nih Pak, pendukung-pendukung upacara sampai ke puncak dari upacara hiatnya itu. Nah, dari lensa arsitektural nih Pak, bagaimana pandangan Bapak Nyepi dari sudut pandang tadi? Ya, jadi kalau kita lihat arsitektur itu kan pengertiannya bukan hanya bangunan sebenarnya, namun segala bentuk rancangan sebuah struktur kegiatan, praktik sosial, praktik masyarakat, praktik kultural, termasuk juga di upacara ini sebagai bagian dari acara, salah satu dari 3 pilar agama Hindu. Jadi Tatwa, Etika, dan acara-acara. Nah, salah satunya Nyepi dalam siklus 1 tahun ini. Nah, kalau kita lihat kemudian posisinya sebagai suatu rangkaian struktur seperti arsitektur demikian. Jadi ada proses awal melasti, kemudian ada taur, kan gitu, Tawur Kesangonya, kemudian besoknya Nyepi, kemudian Ngembak Geni dan seterusnya. Nah, ini ada semacam struktur rancangan dari bangunan upacara ini, siklus 1 tahunan ini. Nah, Pak Yoga, gimana nih Nyepi perspektif Nusantara? Baik, jadi kalau kita rentang sekarang ruangnya ini diperluas, bukan hanya Bali ya. Nah, Nyepi ada catur berata, ya, ada Mati Geni, kan itu Mati Lelungan, Mati Lelanguan, Mati Karya. Nah, 4 hal yang secara mendasar ini dilaksanakan pada saat Nyepi. Kemudian tentu dalam tanda kutip sedikit mengganggu aktivitas harian, karena pelaksanaannya akan menutup total ini kegiatan keseharian kita. Nah, dalam konteks kemudian kita bernegara, berbangsa, yang juga bukan hanya beragama Hindu kan demikian. Nah, tentu di sini
hal-hal mendasar terkait dengan toleransi menjadi arus utama. Jadi pada saat umat Hindu melaksanakan salah satu serada bakti, keyakinan mereka terhadap Sang Hyang Widi, nah ini umat lain juga menjadi ruang untuk mereka bertoleransi. Demikian juga Hindu nantinya akan melaksanakan ruang yang sama pada saat umat lain juga melaksanakan upacara yang sangat mendasar, mempengaruhi tatanan kehidupan di Nusantara ini. Nah Nyepi menarik ini karena ya memang kalau kita lihat mendasar dia sangat betul-betul tertutup ya, mati kegiatannya seolah-olah seperti itu karena kegiatannya ada di rumah, tidak keluar, tidak bekerja, bahkan kalau saklek sekali tidak menghidupkan lampu. Nah seperti ini tentu akan sangat berpengaruh, ya kita sebut berpengaruh, dan dasar-dasar toleransi menjadi hal yang sangat utama untuk diharus utama. Ya. Terima kasih Pak Syuda, saya sudah mulai menangkap. Jadi toleransi keberagaman itu ya, hal penting dari perspektif Nyepi Nusantara. Nah positif negatif Nyepi bagi kaum milenial gimana Pak? Nah kalau kita lihat kembalikan konteks ke Wabineda, tentu positif negatif tidak bisa dilepas. Nah mari kita lihat pendudukan secara proporsional pelaksanaan Nyepi. Bila kacamata milenial kita letakkan dia positif yang lebih besar, ya. Bagaimanapun juga ini menjadi ruang untuk introspeksi, paling tidak ada jeda sehari lah untuk tidak bergadget ria seperti itu. Ya. Pak Yoga, demikian pemirsa kalimat akhir jeda untuk melihat diri sebagai penutup tayangan ngobrol inspiratif kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya Mia Gandewa bersama Bapak Putu Gede Yoga pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Hari ini kita menyepi lagi, dan di ujung sepi saat amati geni, bukalah pintu sunyi, nyalakan cahaya hati, mencari Hyang Widi. Lalu siwakan hati, sukma dalam semedi, pagari jiwa ini dengan catur berata nyepi. Mari tetapkan hati untuk Hang Rasawani. Isolasi mandiri, isolasi hati, isolasi nurani. Selamat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944 untuk seluruh umat Hindu senusantara. Siwakan hati, jiwa dalam semedi, warna satyam siwa sudara. Pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan bersama Cemeti Cerah 5 Menit. Berikutnya kita nikmati Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Arah manakah yang mesti harus kita lalui, mencari kesucian diri, mendekat bayangan Sang Hyang Widi. Jalan manakah yang harus ditempuh untuk mencari jalan terang moksa Jagadita, pintu kedamaian Suralaya. Demikian tadi pemirsa beberapa tayangan khusus yang telah menemani Anda melaksanakan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944. Namun sayang sekali program Sundari Nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita kali ini. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Diah Parisya, mohon pamit undur diri. Semoga dapat memberi inspirasi menjalankan Hari Suci Nyepi. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Pada siapa ku mesti mencari jawaban, karena yang ku tahu hanya satu, Rana Gapura Jagadita. Hanya dalam jalan karma yoga, hanya dengan marga karma yoga, hanya lewat tangga karmani yoga. Hanya dalam jalan karma yoga, hanya dengan marga karma yoga, hanya
HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.